kami dari kelompok etika psikologi etika. Perkenalkan, nama saya Felicia Yohana Restiarti Ponga. Ada rekan saya yang pertama Clara Hosana Jessica Jelita Dewi dan Dinda Fatmawati. Oke, lalu langsung ke kasusnya. Kasus senang sama senang. Sebagai seorang ilmuwan, urutan nama peneliti pada artikel penelitian yang dipublikasikan di jurnal menjadi hal yang sangat berdampak karena dapat menentukan insentif baik dalam bentuk poin, jenjang, jabatan akademik maupun insentif keuangan dari institusi yang mensponsori penelitian tersebut atau dari redaksi penerbitan jurnal. Seorang dosen sedang mengumpulkan poin untuk meningkatkan jenjang akademiknya. Ia kekurangan beberapa poin. Setelah dihitung jumlah poinnya akan cukup jika ia menjadi penulis pertama dalam satu artikel yang dipublikasikan di jurnal. Oleh karena itu, dosen tersebut berinisiatif untuk mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa yang dibimbingnya karena waktu yang terbatas dan keinginannya untuk segera meningkatkan jenjang akademiknya. Ia lalu melakukan negosiasi pada mahasiswa itu. Dalam negosiasinya, ia menjanjikan akan membantu menyunting hasil penelitian itu dalam bentuk artikel serta mempublikasikannya. Setelah artikel itu terbit, seluruh insentif finansial yang diperoleh akan diberikan kepada mahasiswa tersebut. Sebagai imbalannya, ia meminta agar namanya ditulis sebagai penulis pertama. Negosiasi ini dilakukan karena dosen tersebut sudah menanyakan kepada mahasiswanya bahwa mahasiswanya tidak berniat menjadi dosen sehingga poin jenjang akademik dari penulis pertama dianggap tidak berguna bagi si mahasiswa. Sementara itu, si mahasiswa berpikir ia akan diuntungkan karena di samping keuntungan finansial, kemungkinan besar tidak akan dipersulit dalam sidang akhirnya karena artikelnya ingin segera dipublikasikan. Lalu, jika Anda menjadi mahasiswa dalam kasus di atas, apakah Anda akan setuju dengan negosiasi tersebut? Mengapa? Apabila kami di posisi mahasiswa, kami memilih untuk tidak menerima negosiasi seperti kejadian di atas. Sebagai calon ilmuwan psikologi, seharusnya memahami betul bahwa karya hubungannya sangat vital terhadap masa depan dan wajib untuk melakukan penghindaran dampak buruk. Dalam hal ini, mahasiswa tidak berusaha untuk mencegah hal buruk terjadi dan memilih menerima permintaan dosennya. Padahal hak kerja kerasnya dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kepercayaan dirinya bahwa ia menulis dengan baik. Buktinya, dosen tersebut tertarik dengan penelitiannya. Serta pada persiapan sidang akhir, ia juga bisa menggunakan penelitiannya untuk skripsi dan mempresentasikannya dengan baik tanpa iming-iming dari dosen tersebut. Sebagai calon ilmuwan psikologi, ia harus belajar untuk mencerminkan kontribusi ilmiah atau profesional. Dalam hal ini, hasil penelitian yang ia buat memang ia sendiri yang berhak mempublikasikannya. Ia seharusnya menolak bahwa dosen tersebut memang tidak berhak untuk mencantumkan nama bahkan menjadi penulis pertama. Kami membahas dari segi mahasiswa dan berhubungan dengan ilmuwan psikologi tersebut, yaitu pada pasal 55 ayat 4, di mana kredit publikasi yang diperoleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar mencerminkan kontribusi ilmiah atau profesional yang telah dilakukan atau di mana mereka ikut berpartisipasi. Kepemilikan atas posisi struktural institusional, misalnya kepala bagian atau pemimpin lembaga, tidak membenarkan pencantuman nama yang bersangkutan bila ia memang tidak berkontribusi nyata dalam penelitian atau penulisan.
Pasal 53 pelapor dan publikasi hasil penelitian, di mana psikolog dan atau ilmuwan psikolog bersikap profesional, bijaksana, jujur dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan atau publikasi hasil penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran serta menyesatkan masyarakat pengguna jasa layanan psikolog. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikolog tidak merekayasa data atau melakukan langkah-langkah lain yang tidak bertanggung jawab, misalnya terkait pengelakuan, plagiarisme, dan lain-lain. Ini pasalnya kita mengambil dari sisi ilmuwan psikolog atau dosen. Seharusnya ilmuwan tersebut bukan menjadi penulis pertama dan tetap menghargai karya cipta mahasiswa tersebut. Pada pasal 55 ayat 1, penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak lain. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog wajib menghargai karya cipta pihak lain sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kaidah Indonesia ilmiah yang berlaku umum. Karya cipta yang dimaksudkan dalam berbentuk penelitian, buku teks, alat tes, atau bentuk lainnya harus dihargai dan dalam pemanfaatannya memperhatikan ketentuan perundungan mengenai hak cipta atau hak intelektual yang berlaku. Jadi kita mengambil dari sisi ilmuwan psikolog, di mana ilmuwan psikolog bernegosiasi dengan mahasiswa untuk mempublikasi hasil penelitian mahasiswa dan ilmuwan psikolog meminta dirinya menjadi penulis pertama. Sehingga hal tersebut bukan mencerminkan cara menghargai karya cipta pihak lain. Di sini daftar pustaka yang kami pakai. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja. Terima kasih.